Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman mahasiswa mata kuliah Sosiologi Hukum, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah untuk menjalankan beberapa kegiatan ibadah, terutamanya ibadah yang sifatnya spiritual maupun ibadah yang sifatnya sosial. Pada bulan yang berkah ini diharapkan kita mampu memberikan beberapa perubahan baik kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan sekitar kita. Tentunya perubahan yang lebih baik dan yang selalu diridhoi oleh Allah. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang kajian sosiologi hukum terhadap perubahan sosial. Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu? Yang pertama menjadi pertanyaan adalah apa perubahan sosial itu? Istilah perubahan dalam pengertian sehari-hari sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya, atau juga bisa dengan terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tidak berarti. Walaupun kadang-kadang hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti. Dalam pengertiannya yang paling konkret, perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orang tuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan di mana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respon. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru. Sehingga perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berarti suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar di mana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan maupun agama. Tema definisi yang berulang dalam literatur sosiologi terhadap perubahan sosial menekankan yaitu tentang adanya perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat dan perubahan dalam hubungan sosial dari waktu ke waktu tanpa penjelasan selanjutnya. Hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan. Selain itu, ketika kita membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial dan memandang hukum sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat membantu bila kita bisa
istilahnya memspesifikasikan entitas dari perubahan di tingkatan yang sedang terjadi di masyarakat, arahnya, besarnya, dan laju kecepatannya. Dalam sejarah ada banyak mengenai sebab-musabab terjadinya perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilainya, seperti apa yang dikatakan oleh Max Weber dalam beberapa karyanya, yaitu The Sociology of Religion. Max Weber banyak menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh ahli sejarah yang bernama Cran Brinton. Dia menulis suatu buku yang berjudul The Anatomy of Revolution. Dia pun setuju kalau dikatakan no ideas, no social movement. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang perubahan sosial, ada beberapa ungkapan dari para pemikir. Kita ambil dari orang kita sendiri, yaitu dari Bapak Sujono Dirjo Siswojo. Beliau menyampaikan bahwa sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial. Itulah beberapa pengertian tentang perubahan sosial, salah satunya diungkapkan oleh Bapak Sujono Dirjo Siswojo. Di samping itu masih banyak lagi pengertian atau definisi perubahan sosial yang tersebar dalam berbagai literatur. Tapi apa dan bagaimanapun muatan pengertian tersebut, perubahan sosial yang dikemukakan oleh para sosiolog, maka secara empirik yang patut diperhatikan bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan, baik pada masyarakat primitif yang tradisional maupun masyarakat terdidik yang modernis. Perubahan-perubahan sosial inilah menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis. Berikutnya kita akan sedikit mengupas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam tinjauan sosiologi hukum. Pertanyaannya, apakah hukum dapat dan harus memimpin, atau apakah hukum tidak boleh melakukan sesuatu kecuali mengikuti perubahan-perubahan di dalam masyarakat secara berhati-hati? Hal ini telah dan selalu menjadi isu kontroversial. Pendekatan yang berlawanan dari pakar reformasi sosial Inggris, yaitu Jeremy Bentham, dan pakar Jerman Friedrich Karl von Schlick telah memberikan paradigma yang saling bertolak belakang tentang hal propositionism. Artinya, pada permulaan era industrialisasi dan urbanisasi di Eropa, Bentham mengharapkan agar reformasi hukum dapat merespon dengan cepat kebutuhan-kebutuhan sosial dan untuk merestrukturisasi masyarakat. Dia dengan gratis memberi saran kepada pemimpin-pemimpin revolusi Prancis karena ia percaya bahwa negara-negara dengan tahap perkembangan ekonomi yang sama memerlukan obat, yaitu obat yang sifatnya sama untuk masalah ekonomi mereka. Pada kenyataannya, filosofi Bentham dan semua pengikutnya yang mengubah parlemen Inggris dan parlemen di negara-negara lainnya ke dalam instrumen-instrumen legislatif aktif untuk membawa reformasi sosial sebagai atau untuk merespon dan sebagian stimulan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial yang dirasakan. Pada waktu yang bersamaan,
Frederick menulis dengan menghujat reformasi hukum yang menyapu, yang disebut dengan the sweeping legal reforms, yang dibawa oleh revolusi Prancis yang mengancam untuk menginvasi Eropa Barat. Ia percaya bahwa ada adat populer yang dikembangkan secara penuh dapat membentuk dasar dari perubahan hukum, karena adat tumbuh dari kebiasaan dan kepercayaan dari orang-orang tertentu, dan bukan karena pernyataan humanitas. Maka perubahan hukum adalah kodifikasi dari adat, dan hal itu adalah perubahan berskala nasional dan hukum universal. Satu abad kemudian, hubungan antara hukum dan perubahan sosial tetap kontroversial. Tetap ada dua pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan sikap-sikap serta perilaku masyarakat. Menurut pendapat yang satu, hukum ditentukan oleh perasaan keadilan dan sentimen moral dan dari populasi. Yang satunya, legislasi hanya dapat mencapai hasil bila tetap berada dekat secara relatif dengan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut pendapat yang lain, hukum, khususnya legislasi, adalah sebuah wahana, yaitu melalui evolusi sosial yang terprogram yang dapat dilakukan. Pada satu sisi ekstrim, terdapat pandangan bahwa hukum adalah perubahan tak bebas yang ditentukan dan dibentuk oleh pemali-pemali yang ada. Menurut pandangan atau posisi ini, perubahan hukum adalah tidak mungkin dilakukan kecuali didahului oleh perubahan sosial. Reformasi hukum tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mengkodifikasi hukum. Jelas, hal ini tidak benar karena mengabaikan beberapa fakta bahwa sepanjang sejarah institusi hukum telah ditemukan untuk mempunyai peranan yang jelas dan bukan pengertian yang meraba-raba sebagai suatu instrumen yang mengatur. Dalam masyarakat modern sejak abad 20 ke atas ya, sejak abad 21 ke atas, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teoritis saja. Banyak bidang kehidupan sosial seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, bahkan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang penting. Contohnya, di Amerika Serikat, hukum telah digunakan sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan posisi politik dan sosial kaum kulit hitam. Maka sejak tahun 1960, pengadilan dan Kongres telah membatalkan sistem kasta rasial yang termaktub dalam aturan tersebut, yaitu dalam hukum dan yang telah dipraktikkan selama beberapa generasi. Orde Lama telah disapu bersih oleh legislasi, termasuk Undang-Undang Persamaan Hak pada tahun 1968. Dan Undang-Undang Hak Pemilihan tahun 1965. Maka beberapa bulan yang lalu jika kita mengikuti di berbagai media bahwa masih masanya Presiden Donald Trump itu ada kesan yang sangat ditonjolkan, yaitu adalah terkesan orang yang berkulit hitam di Amerika sering diintimidasi dan sering dipojokkan. Maka ini menjadi kemunculan hal-hal yang sudah lama tenggelam dan dimunculkan kembali pada waktu masanya Donald Trump. Itu kan menjadi gugatan keras dari berbagai pihak bahwa tidak ada
perbedaan kasta yang sifat rasial antara kulit hitam dan kulit putih yang semuanya dianggap sama. Maka kalau kita melihat ada beberapa orang yang oleh polisi yang berkulit putih dan orang yang dianggap terduga melakukan pidana langsung yang berkulit hitam langsung dipegang sebagainya sampai disiksa sehingga meninggal, dan itu terjadi bukan hanya 1-2 kali tapi beberapa kali yang mengakibatkan adanya aksi besar-besaran dari berbagai kota di Amerika. Sebelum Donald Trump berkuasa, Barack Obama ini menjadi representatif kestabilitasan antara kulit hitam dan kulit putih, sehingga tidak ada kasta rasis yang mencerminkan pada negara tersebut. Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest story saja. Begitu pula di negara-negara Eropa Timur, hukum telah menjadi instrumen penting untuk mentransformasikan masyarakat sejak selesainya Perang Dunia II dari masyarakat borjuis ke masyarakat sosialis. Pandangan hukum telah memulai dan melegitimasi pengaturan ulang dalam hal properti dan hubungan kekuasaan, mentransformasikan institusi sosial dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan membuka jalan raya baru untuk mobilitas sosial bagi segmen besar dari populasi. Legislasi telah mengarahkan pengaturan kembali produksi pertanian dari kepemilikan pribadi ke pertanian kolektif, pembuatan kota-kota baru, dan pengembangan ala sosialis dari ekonomi produksi. Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan hukum dalam perubahan sosial. Dalam suatu tulisan yang sangat berpengaruh, yaitu Hukum dan Perubahan Sosial, Dror membedakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Bahkan Dror mengatakan bahwa hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi institusi pendidikan yang pada gilirannya akan memainkan peranan langsung dalam perubahan sosial. Bahkan Dror menekankan bahwa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus dengan institusi-institusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial. Sebagai contohnya begini, hukum yang diundangkan untuk melarang poligami mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial. Tujuannya adalah perubahan dalam pola-pola perilaku yang penting. Namun ia mewanti-wanti bahwa perbedaannya tidaklah absolut tapi relatif. Pada banyak kasus penekanannya lebih kepada dampak langsung dan kurang pada dampak tidak langsung terhadap perubahan sosial, yang dalam kasus lainnya hal kebalikannya yang berlaku. Seperti contoh pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia, itu kan tidak boleh poligami kecuali disetujui oleh istri pertama dan disaksikan di hadapan majelis hakim. Nah, namun ketika istri pertama dihadapkan kepada majelis hakim dan menyatakan sikap iya, ada beberapa contoh sebelumnya yang tidak saya sebut nama yang bersangkutan. Beliau adalah PNS dan menyampaikan kesanggupan istri pertamanya kalau suaminya diizinkan untuk menikah kedua kalinya dengan wanita yang lain. Dan dia menyatakan sikap persetujuannya di depan majelis hakim, namun dengan air mata yang sangat terurai dan banyak menetes. Berarti kan ini gimana ya analoginya? Dia setuju tapi menangis. Kan kalau setuju kan seharusnya tersenyum,
nyaman, tenang, tidak ada bawaan nangis dan sebagainya. Ya setuju tapi nangis. Berarti kan secara tidak langsung ada aspek psikologinya yang sebetulnya masih berat dalam persetujuannya dia di depan majelis hakim. Di sisi lain, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat. Yang pertama adalah perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain, hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum. Yang kedua, hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum atau of social engineering sebagai alat rekayasa masyarakat. Ada beberapa uraian singkat ya yang bisa kita simpulkan dari beberapa penyampaian barusan. Yang pertama yaitu tentang hukum adalah serangkaian aturan yang secara substansi memiliki perintah dan larangan serta harus ditaati oleh setiap individu. Yang kedua, perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan dalam hubungan sosial. Yang ketiga, hukum merupakan instrumen penting dalam perubahan sosial karena memiliki korelasi yang tidak bisa dilepas pisahkan. Inilah ketiga poin penting dalam kajian kita mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita lebih peka terhadap dinamika sosial, hasil dari kita mengkaji sosiologi hukum dari aspek perubahan sosial ini. Cukup sekian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penuturan yang kurang berkenan dan penyampaian yang menjanggal, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit dari penyampaian ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar puasanya, semakin tekun ibadahnya, dan yang tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.